Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel 3P Para Pencari Petunjuk. Kita ada di episode 27 dan judul yang akan kita bahas kali ini adalah kenapa kita penyakitan. Nah, ini judulnya sedikit kontradiktif ya. Tidak apa-apa. Seperti kata Ali bin Abi Thalib, jangan lihat siapa yang bicara, tapi lihatlah apa yang dibicarakan. Sedangkan ambil positifnya, ambil ilmu yang bisa diambil. Tidak setuju juga tidak apa-apa, kita membuka kritik dan saran juga. Oke, Kausud, kita mulai. Saya akan mulai dengan sebuah kisah. Ini ada di beberapa hadis. Ada kisah di zaman Nabi Muhammad ya, tentang seorang penguasa Mesir yang bernama Raja Makuakis, yang menghadiahi Nabi seorang dokter. Jadi Nabi ini dihadiahi seorang dokter yang bertugas di Madinah selama 2 tahun. Dan perlu diketahui juga bahwa pada zaman itu Mesir merupakan negara yang paling maju kedokterannya. Jadi Nabi dihadiahi dokter yang kualitas ilmunya paling tertinggi di dunia saat itu Mesir. Namun, dokter tersebut heran kenapa selama bertugas 2 tahun di Madinah tidak mendapat seorang pasien pun. Dari kisah itu tadi, kalau kita berkaca ke zaman sekarang, kenapa seolah umat sekarang tuh berbanding terbalik dengan umat yang dulu? Padahal zamannya Nabi itu ya, mungkin cari air bersih aja sulit. Vitamin apa sih? Langsung diminum, makan kurma cukup, istilahnya ya sederhana sekali lah. Iya. Kadang-kadang ada nasi, ada susu, tapi bukan nasi apa, kambing atau susu. Tapi intinya dibandingin kita sekarang jauh lebih bergizi, jauh. Padahal makanan zaman Nabi sederhana, makannya juga sedikit, orangnya tidak terlalu banyak. Terus di zaman Nabi dulu apa seperti sekarang yang rumah sakit berjejer? Gak ada, dikasih hadiah dan tinggal. Cuman dokter tadi itu heran kenapa selama 2 tahun tidak ada pasien. 2 tahun loh ini. Padahal zaman dulu kegiatannya lebih ekstrim daripada pasir atau apa. Nah itu kira-kira seperti apa kasus? Kenapa kok perbandingannya dengan orang zaman sekarang yang harusnya lebih sehat dengan semua yang ada, kenapa kok kita kalah dari kita cengeng, kita penyakitan cengeng, dikit-dikit sakit. Masyarakat Muslim sana itu nggak mikir sakitnya, selalu mikir selagi aku sehat ngapain. Sudah semua sudah tahu lah, makin tua itu pasti makin stamina turun, tenaga turun. Saya aja dulu bisa naik Panderman 2 kali, masih umur 20-an. Sekarang jangan gitu, jalan aja. Apakah saya penyakitan? Enggak, karena usia. Memang konsepnya sudah seperti itu. Iya. Nah, sama zaman Nabi kan itu biasa kan. Kecuali kalau habis perang atau apa, itu pun kadang-kadang mereka udah punya obatnya sendiri. Kasih apa gitu, kalau luka, orang melahirkan kasih apa. Mereka malah kepinginnya sehat makan sesuatu. Berbanding terbalik dengan ya sekarang di umat Islam di negara ini, kebanyakan orang pas mana balapan makin merasa modern kalau bikin rumah sakit. Itu kalau umat Nabi Muhammad tahu, ya Allah betapa rendahnya kita itu ya. Apalagi kalau tadi ada info bahwa dokternya dokter terbaik, kalau yang ngelihat umat sekarang sudah antri setiap hari nggak nolak pasien, padahal yang datang itu sehat semua. Iya, merasa sakit karena turun, pilek dikit, lelah, sudah tambah tua, tambah lelah, wajar gitu loh. Jadi kalau saya pikir umat dulu tuh nggak mikirin bagaimana saya sehat, tapi selagi sehat saya ngapain sama Allah saya. Kalau sekarang kita ini manja banget, ya Allah saya kok gak bisa lari-lari kayak dulu ya, sehatkan. Kalau kasih sehat untuk apa ya? Untuk bermain-main di dunia, menikmati dunia, tapi nggak punya Islam. Kira-kira ada ayatnya di Al-Quran itu? Semua dari hati ya. Contohnya saya ngambil cuma 4 ayat saja ya. Iya, Al-Maidah 52 itu kalau hati kita sudah merasa apa ya namanya ya, kalau bahasa kita itu imunnya turun, kalau kita merasa takut, cemas kayak sekarang di pandemi ini, ternyata nggak ada apa-apa, tapi terus diiklankan di apa ya, wah nanti gini lama hati mereka apa namanya turun, drop. Nah drop inilah imunnya turun, dikasih obat berapapun kalau imun turun nggak mempan. Jadi semua berawal dari hati. Kalau menurut Al-Maidah 52. Ini Al-Quran yang ngomong ya, bukan kita. Quran yang ngomong ya. Obat cuma diisi dengan gini, pengajian yang berjam-jam rame orang tuh ngomong gini sesuai dengan zamannya gitu ya. Hati dulu. Al-Maidah 52, Yunus 10:57, Al-Haq 53, juga An-Nahl ini ya. Ini bukan hanya hati tapi sudah
sudah lebih pada kayak mahjuro ini, menjauhi Quran cuma dibaca, merdu-merduan, dilombakan dan sebagainya, tapi nggak dilaksanakan. Tapi kalau kehidupan sehari-hari lebih percaya pakar. Nah, kalau Quran nggak dibaca tuh ya percuma. Secara ele-elean ya, Quran di bawahnya pakar. Iya, berarti dia berimannya pada pakar baru Quran. Nah itu bahaya. Tapi untuk bacaan agar tampak kayak orang Islam, wah bagus-bagusan bacaan gini. Gitu. Ini saya bacakan sedikit ya Sob ya, untuk ya, mungkin yang surat Yunus ya. Surat Yunus ayat 57 itu berbunyi, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu Al-Quran dari Tuhanmu, dari Tuhan ya, bukan dari pakar ya, dari Allah langsung ini. Penyembuh bagi suatu penyakit jelas yang terdapat di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang mukmin. Jadi ya benar, mungkin hanya orang mukmin yang menjadikan dasar Quran banyak baca toh, kan baca toh ada cilik ya, dijalankan, imun tumbuh. Penyakit apa? Tiap hari mulai zaman purba kita tuh kena baksil apapun, hanya belum dikenal namanya. Ya, hidup aja. Kalau udah waktunya mati ya mati-mati aja, sama aja gitu. Kemudian di surat An-Nahl ayat 112, yaitu sebenarnya sudah kita bahas di episode kemarin ya. Allah telah membuat sesuatu perumpamaan sebuah negeri yang aman lagi tentram, yang rizkinya datang melimpah di setiap tempat. Bayangkan, rizkinya di setiap tempat, tapi penduduknya mengingkari nikmat Allah. Sudah rizkinya dari mana-mana, tapi orang-orangnya mengingkari nikmat Allah. Oleh karena itu Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan. Yang kita sekarang bisa lihat sendiri, makanan susah, terus takut karena pandemi atau wabah atau apapun istilahnya. Ini Quran ya. Dua Quran udah jelas obatnya apa gitu. Tambah satu lagi, Al-Hajj ayat 53. Allah tidak menjadikan apa yang dilontarkan setan, maksudnya itu mungkin isu, gosip, pernyataan, pendapat sebagai cobaan bagi orang yang di dalam hatinya ada penyakit yang keras. Sesungguhnya orang-orang yang zalim benar-benar dalam perselisihan yang jauh. Sama dengan sekarang itu sama. Yang ini percaya dokter A, ini percaya dokter B, ini selisih terus. Yang ngomong pun kebanyakan dokternya nggak ngerti Quran sama sekali ya, mungkin non Muslim ya, maklum. Atau mungkin orang semacam intelijen atau apa yang ingin bikin kegaduhan ya, ngomong gini. Kita umat Islam enggak ikut aja. Quranmu taruh mana? Jadi katanya beriman pada kitab suci ya, rukun iman yang ketiga itu kita beriman pada kitab suci. Mana buktinya? Kalau gini cuma dibaca tuh imannya pada kakak. Terus gitu ngakunya mati dengan mukmin. Ya nggak mungkin. Maunya Husnul Khotimah. Dari mana? Iya, tapi Qurannya tidak pernah dipakai. Iya, gak dipakai, cuma dibaca, api-apian, dapat hadiah ke umroh gratis dan sebagainya, tapi nggak dilaksanakan. Jadi kalau teman-teman lihat sendiri, silahkan Qurannya dibuka sendiri. Iya. Ada 13 ayat lebih yang membahas tentang penyakit hati. Ternyata penyakit fisik itu hampir tidak ada di Al-Quran. Nggak ada, Ben. Hatinya adalah runtuh, imunnya runtuh, ya penyakitan. Walaupun nyawa seseorang itu memang ada takdirnya ya sehat kayak Nabi itu 61 tahun sudah meninggal. Itu memang takdir. Tapi kalau secara umum pilihan takdir kita kemana? Pilih mati cepat atau mati sesuai dengan kadar terbaik? Nah itu kita pilih yang mati cepat. Dalam Al-Quran sebanyak itu yang dibahas penyakit hati. Hampir semua dai nggak pernah saya dengar ngomong ini. Walaupun saya ikut Jumatan berapa kali, hampir nggak pernah ngomong ini. Nah, sekarang gampangnya tinggal kita berkaca saja pada diri kita. Sebenarnya yang sakit itu fisik kita apa hati kita? Hati kita sakit. Padahal nanti hati pendengaran mata kelihatan, hati akan dimintai pertanggungjawaban. Hati kita kenapa sampai kita runtuh sama isu-isu simpang siur. Makanya itu yang dokter di zamannya Nabi, dokter terbaik tidak laku. Karena apa? Orang di zaman Nabi mungkin pemahamannya sudah berbeda dengan orang-orang sekarang. Kita kan lebih yakin. Saya selama hidup ya cari bagaimana sebanyak-banyaknya mengumpulkan dengan cara berdakwah amal soleh hamba pada Allah, mumpung masih sehat, walaupun tua, walaupun sudah turun staminanya. Jadi nggak tahu dikit sakit, enggak ya kalau kita istirahat kayak kita pandemi, sudah istirahat, nggak Jumatan nggak apa-apa, pilek akhirnya alasan nanti depan nular dan sebagainya, silakan istirahat. Nggak semuanya tutup. Aslinya sesederhana itu ya. Sederhana sekali, nggak pakai vaksin yang mahal, nggak pakai harus tutup pasar dan segala macam.
Ya Allah, nggak ngerti saya sakit sudah. ya istirahat. Iya. Makan yang Nabi ya pernah sakit istirahat. Siapa? Oh iya, saya ingat itu ada kisah apa? Mungkin ini jarang dibahas juga ya. Apa itu ya? Nabi itu sampai pernah menahan perutnya pakai Nah, iya. Ini bayangkan, seandainya Nabi hidup di zaman sekarang sudah diperiksa semua. Wah, sudah disuruh iya. Iya. Wah, ini kurang gizi segala macam. Nabi menahan perutnya dengan batu karena kelaparan. Kita yang sudah sehat masih mencari sehat lagi, seolah mau hidup 1000 tahun. Jadi kalau ada tabib atau apa, dokter atau apa datang suatu masjid ngomong tentang kesehatan, penuh, saya pernah lihat sini penuh sampai mobil-mobilnya sana. Yang datang semua orang sehat. Yang datang semua orang sehat, yang kepingin lebih sehat lagi. Oh, mau hidup berapa tahun? Iya. Tapi Ya, lah ini kok tapi beda sekali dengan zaman Nabi, tapi matinya Ya, mungkin kayak banyak apa nggak mungkin lah itu. Tapi jangan salah pahami bahwa seolah kita kayak anti dokter. Pasti Enggak, ada yang mikir seperti itu. Iya, kita butuh Dokter seperlunya. semua Butuh seperti- kita dokter itu butuh, ya butuh. Jangan bilang nggak butuh. Iya. Kemajuan dokter pertama di dunia ini ada reumatisme. Betul. Kan memang untuk mencegah yang perlu, tapi nggak seperti sekarang kayak dewa. Kita lebay mungkin ya. Lebay sekali. Butuh tapi seperlunya, bukan nggak butuh belas tuh nol atau sangat butuh kayak sekarang dicari-cari itu namanya 01 ya, enggak sama sekali atau dicari sama sekali, biasa aja makan ya biasa. Orang-orang di luar daerah tropis nggak pernah ketemu daging, nggak pernah ketemu sayur di Eskimo misalnya, Iya. ya sehat kok. Silakan teman-teman cari di YouTube ya, kota terdingin di dunia. Minus 71 derajat Celcius. Iya. Padahal di 4 derajat saja air sudah beku ya. Ya, 4 derajat beku. Di kota terdingin di dunia, manusia itu bisa hidup. Dan silahkan cari juga kota terpanas di dunia, manusia juga bisa hidup. Nah kita itu loh Di Indonesia sih setengah-tengah itu Iya. kok penyakitan, berarti hati kita ini jarang diomongkan ulama kita ya, jadi juara ngomong kayak hati kita yang penyakitan. Ini Quran yang ngomong ya, bukan Quran yang ngomong yang jarang diomongkan oleh ulama, kebanyakan jarang membahas ini. Jadi itulah hebatnya manusia. Aslinya ditaruh dimanapun, manusia itu bisa menyesuaikan diri. Adaptasi bisa ya, wajar-wajar aja bisa. Di Antartika yang kayak gitu ada sebenarnya. Pohon aja nggak ada, rumput aja nggak ada, makan apa? Dan sapi domba nggak ada. Iya. Ya hidup sehat. Kita lebih percaya pakar yang harus ada vitamin ini, vitamin ini. Di Eskimo udah ada tumbuhan ya hidupnya manusianya. Terlalu ya. Akhirnya kalau kita terlalu sibuk di kesehatan seperti itu, kita lupa kalau kita itu diciptakan untuk apa. Sebagai khalifah mengatur. Iya. Kita bukan bagaimana sehat, tetapi Sehat. ketika sehat apa yang kita lakukan? Ntar lagi kita mati kok. Iya. Mau sehat mau sakit kita mati kok. Kena penyakit atau enggak, kena virus atau enggak, mesti kita mati. Ada alasan. Misalkan mungkin di episode kita yang lama ada yang judulnya Wan, Cinta Dunia Takut Mati. Iya. Nah, sebenarnya Iya. jadi penyakit kita itu aslinya fisik Wahan. kita atau kita ini sebenarnya hati kita yang Hati takut kita, mati. takut Akhirnya mati. kita mencari-cari supaya kita seolah bisa hidup selamanya. Enggak mungkin toh Nabi aja meninggal, malah cuma 61. Nabi 61 tahun meninggal. Lah sehat itu. Sehat itu. Manusia paling sehat. Matinya umur Memang 60. batasnya sih kerja segitu ya segitu. Kita ada yang punya 100 atau apa. Iya. Tapi dia bermanfaat enggak hidupnya? Itu kan kita nggak tahu. Jadi nggak Nabi mungkin. aja sholat sampai kakinya bengkak. Perutnya diganjel Batu. pakai batu pernah. Manusia paling sehat kayak gitu sederhananya. Hidup dan bisa membuat negara malah orang. Iya. Tapi nanti mungkin ada ya, oh itulah Nabi. Justru Nabi itu harus kita Contoh. Bukan, oh itu kan Nabi. Ya terus kalau Bukannya nah sahabatnya lain sama-sama manusia juga Ya. begitu. Mana dia ada penyakit taun yang lebih ganas dari pandemi sekarang? Ya. Tetap sholat jamaah dipakai berjajar. Yang sakit istirahat. Sudah sesimpel itu. Sesimpel itu gitu loh. Padahal Tokun zaman dulu lebih parah. Jauh lebih parah, silakan dilihat di mana itu YouTube atau apalah. Toh itu lebih Betul. nggak ada apa-apanya penyakit yang Jadi sekarang. mungkin kalau bisa kita simpulkan di pertemuan kali ini, kita harus kembali ke Quran kita. Ini Quran yang ngomong, bukan kita. Jadi sebenarnya bukan kita tuh mencari-cari sehat selamanya, tapi saat sehat kita harus berbuat apa? Terus apa? Ya, sekarang coba kita pikir, kita misal sama Allah dikasih kesehatan 100% gitu. Terus yang kita lakukan untuk Allah apa? Kenapa kita selalu mencari-cari? Semua nanti cari hidup Biar- kita iya, itu. Empat biar- kan tanya sesuatunya itu tubuhmu untuk apa? Kesehatanmu maksudnya untuk apa? Lah kita sehat, sekarang cari sehat lagi. Mau didobel berapa kali sehat? Wah, itu sebenarnya yang sakit hati kita, bukan? Ini Quran yang ngomong. Di Quran bahkan tidak ada penyakit fisik terlalu parah dibahas, nggak ada. Nggak ada. Penyakit hati. Hati dulu, wah.
Dan ini Quran yang ngomong, bukan kita yang ngomong. Ya kira-kira seperti itu. Silakan ambil positifnya. Kalau yang negatifnya, kita manusia biasa. Saya juga manusia, kita hanya menyampaikan Al-Quran itu sebenarnya ngomong apa. Jangan kita mahjuro. Mahjuro itu sangat jauh dari Al-Quran. Quran cuma dibaca, dilakukan, tapi tidak diamalkan, tidak dipahami. Oh ya, terus kalau kita itu sering ngomong, ayo kita kembali ke Quran, itu bukan kembali membaca, tapi kembali memakai Quran sebagai pedoman. Landasan pedoman hidup, betul ya. Rata-rata orang baca lah SD, masa kita jauh sih SD kon mojo wah. Rata-rata kan pemahamannya seperti itu. Oh, saya sudah salah, pemahaman salah yang jarang juga diomongkan. Ya, bukan kembali membaca. Kembali ke Quran itu kembali dilakukan diri kita seperti garisnya Quran, bukan cuma diwaca lek wong Yahudi ya iso, bisa orang Yahudi. Orang Yahudi malah ahli kita. Ahli palas fasih ya. Ya kira-kira seperti itu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.